وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kepareng matur wonten ing pangarsanipun Bapak Ibu para jamaah salat subuh ingkang dening Allah mugi-mugi kula panjenengan pinaringan nikmat istiqomah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Kita oleh Allah diberikan kenikmatan bangun pagi dan sujud membersamai imam, takbir membersamai imam. Semoga kenikmatan ini senantiasa dijaga oleh Allah sampai masa di mana Allah berkenan untuk memanggil kita pulang. Amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sami sehat sedanten niki nggih? Alhamdulillah. Sakniki musim napa Bapak Ibu? Musim kondangan napa musim panas napa musim hujan? Dibilang panas ya panas, tapi sering hujan. Tapi mau hujan atau panas tetap kondangan. Alhamdulillah, mari kita mulai acara kajian pagi yang mana rutin di hari Sabtu dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kepareng kula melanjutkan terkait tafsir dari surat Al-Fatihah yang mana oleh Majelis Tabligh dan Tarjih telah merangkum dalam satu buku yang disebut sebagai kitab tafsir At-Tanwir. Dan di sini kita akan belajar tafsir surat Al-Fatihah yang kemarin sudah kita terangkan sampai Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita akan lanjut menerangkan dengan ayat setelahnya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah tekankan kembali sifat Allah yang luar biasa ini, yaitu dua sifat unggulan, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah sebutkan kembali supaya ini menjadi ketetapan yang diyakini betul-betul oleh makhluknya, yaitu Allah menyebut sifat tersebut menjelaskan terkait rububiyah rahmatnya Allah dan ihsannya Allah kepada umat manusia.
Artinya di balik kasih sayang Allah yang senantiasa memberi, yang senantiasa menyediakan kebutuhan umat manusia, Allah juga memberi kasih sayang berupa keadilan. Allah juga memberi kasih sayang berupa ketegasan penghakiman. Bahwasanya kelak di akhirat bakal ada penghakiman. Maka tidak ada seorang pun yang lepas dari kasih sayang Allah. Semuanya disayang. Sehingga ketika ada orang mengatakan hidupku kok seperti ini, apakah Allah tidak sayang dengan hidupku? Itu kesalahan fatal. Karena manusia akan disayang Allah. Dan kasih sayang itu berupa penghakiman dan juga anugerah. Begitu pula dilanjutkan dengan hukuman. Hukuman itu tanda sayang Allah kepada makhluknya. Ketika hukuman zina itu 100 cambukan bagi yang belum menikah. Dan ada hukuman rajam, dilempar batu sampai meninggal. Ada hukuman barang siapa yang membunuh orang maka ia akan dibunuh. Apakah agama Islam itu kejam dengan adanya hukuman tersebut? Maka jawabannya tidak. Justru hukuman semakin tegas bukan menandakan Islam itu kasar atau kejam, tapi menandakan Islam itu ingin hambanya tidak melakukan larangan itu, supaya jangan ada yang membunuh, supaya jangan ada yang berzina, adanya hukum potong tangan supaya tidak ada seorang pun yang mencuri. Maka inilah Islam Bapak Ibu, ketegasan dari hukuman tanda sayang Allah kepada hambanya. Kita lanjut, setelahnya Maliki Yaumiddin. Allah hadirkan ayat setelahnya yaitu Maliki Yaumiddin, atau ada yang membaca Maliki Yaumiddin, mimnya tidak panjang. Ada yang membaca panjang Maliki, ada yang pendek Maliki. Itu dua-duanya betul. Ketika Allah hadirkan ayat ini, maka tafsirnya berubah, yaitu menerangkan bahwasanya Allah pemilik akhirat, Allah pemilik hari pembalasan. Disebut Yaumuddin atau Yaumiddin karena idhaf dalam ilmu nahwu. Asal katanya Yaumuddin, karena ada Maliki menjadi Yaumiddin. Allah hadirkan hari akhir disebutkan dengan ad-din. Ad-din itu pembalasan. Apakah Allah senang balas dendam? Allah bukan balas dendam, tapi Allah akan membalas setiap apa yang ditanam makhluknya di dunia. Maka ketika makhluknya menanam kebaikan, ya menuai kebaikan. Ketika makhluknya menanam keburukan, ia akan mendapat keburukan juga. Sehingga apapun yang dilakukan hambanya, diapresiasi atau tidak di dunia, itu di akhirat tetap diapresiasi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, wa kafa billahi syahida. Dalam Al-Quran, apa yang dimaksud? Cukuplah Allah menjadi saksiku, cukuplah Allah yang melihat perbuatan. Manusia tidak berharap diapresiasi maupun tidak takut tentang caci maki. Tidak perlu manusia itu membuat penghakiman, kok jenengan tidak pernah kelihatan ketika ada amal soleh gotong royong. Dia tidak perlu harus mencari pembenaran.
saya gini, saya gini. Tidak. Kalau orang itu bertanya dia jawab, kalau tidak bertanya pun dia tidak capek menjelaskan. Cukuplah Allah menjadi saksi. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah yang menjadi saksi itu semuanya. Maka ketika manusia mengetahui Maliki Yaumiddin, bahwasanya Allah itu pemilik hari pembalasan, dia tidak akan pernah sibuk untuk membalas dan minta dibalas. Ketika ada orang berbuat baik sama orang lain, kula ngaturi sesuatu kepada si A. Bapak kula aturi A. Sekian. Kula tidak akan pernah membayangkan atau tidak akan pernah berharap besok panjenengan kalau saya butuh apa-apa timbal balik balas. Sama ketika orang maringi kula, Mas Tasa ini ada sekian, ada bingkisan. Ketika saya mendapatkan bingkisan itu, yang diberi tidak ada kewajiban membalas budi, yang memberi tidak wajib atau tidak berharap balas budi. Mereka berdua mendoakan semoga Allah membalas kebaikan. Tapi orang yang beriman itu akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Orang beriman membalas keburukan dengan kebaikan. Ketika tidak bisa, paling tidak didoakan. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalasmu dengan balasan yang terbaik. Karena hanya Allah yang tahu yang terbaik apa. Maka ketika banyak undangan nikahan atau undangan sunatan atau apapun itu didatangi, ada atau tidak ada amplopnya tidak masalah, yang penting datang mendoakan. Jangan sampai ada kasus dia tidak datang karena tidak punya uang untuk nyumbang. Ini kesalahan fatal. Di beberapa tempat boten mriki, kula yakin mriki boten seperti itu. Di beberapa tempat ada orang yang sampai hutang untuk ngamplopi kondangan. Bahkan tidak mau datang karena tidak punya uang. Lebih-lebih lagi dia datang tidak megang amplop, juga tidak mau makan. Ayo monggo didahar boten. Kenapa? Dia merasa tidak punya uang, nyangni isin. Ini terjadi. Yang lebih parah lagi, undangan sudah datang di rumah, bukannya bersyukur maidu. Waduh, teko meneh. Serak barbar. Padahal itu undangan doa. Tapi orang merasa berat dengan adanya undangan. Kenapa? Karena ada kewajiban yang mila nek kula panjenengan undang tiyang niku ditulisi mau tidak menerima sumbangan, tidak menerima bingkisan, cetha jelas marem. Orang-orang tidak harus apa cetha jelas tidak menerima sumbangan. Sehingga cukup datang mendoakan. Nah, ini kok enak. Tinggal mendoakan saja. Dan mendoakan itu bagus. Justru Islam mengajarkan berdoa. Jangan sampai kerukunan yang telah terjalin baik di Pagersari ini hancur gara-gara budaya yang mewajibkan sesuatu, bahkan oleh syariat sendiri tidak diwajibkan. Panjenengan harus bangga dengan kerukunan itu. Kula pernah hidup di Saudi. Kula langsung nyebut negara. Di Saudi niku kalau ada orang yang meninggal, keluarga yang meninggal,
walinya, warisnya atau keluarganya telepon pemerintah. Pemerintah datang, ambil mayatnya, dimandikan pemerintah, dikuburkan pemerintah. Keluarga yang mau ke makam ikut menguburkan silahkan datang, yang enggak juga enggak apa-apa. Keluarga juga enggak tahu makamnya keluarga kemana. Tetangganya bisa jadi tahu, bisa jadi tidak tahu. Tidak ada pengumuman di masjid-masjid, tidak ada pengumuman lewat ketua RT, tidak ada grup PKK, boten enten. Yang bergabung ya keluarga itu. Maka datanglah keluarga besar mereka untuk ikut bergabung. Kanan kirinya belum tentu tahu. Nah, temriki nek enten keseripahan, ya Allah. Semuanya datang mendoakan. Semuanya derek mensolati. Nikmat apa bodoh? Kanan kiri yang mengetahui kematiannya. Nikmat. Di Saudi niku tetangga sama tetangga itu ya tidak saling kenal, kecuali bagi mereka yang terbiasa ke masjid. Mereka kenalnya lewat masjid. Kalau anak kenalnya lewat sekolah. Ibu-ibu tidak kenal. Satu sama yang lain tidak kenal. Apakah ada majelis seperti ini taklim? Jarang sekali. Jarang sekali. Maka niki pirukunan yang baik, tapi jangan sampai pirukunan yang baik diperburuk dengan kewajiban yang mengikat, padahal itu bukan kewajiban. Mila PD mawon nek datang undangan bukan ngasto amplop PD mawon. Datang mantep langsung, Pak Bu, nyuwun sewu, kula sangune donga. Jenengan kersa napa mboten? Nek kersa tak dongake. Nek mboten ya kula wangsul. Nah, tapi setelah itu dititeni. Diteni dipeliriki, makae tasae ulama. Modal donga to amin. Tapi memang itu aslinya kok. Jadi kita tidak usah khawatir dengan apapun itu. Maliki yaumiddin. Allah jelaskan dalam Al-Quran sebagai bentuk bahwasanya Allah akan membalas sesuatu yang mana di dunia ini dirancang secara dinamis. Dinamis niku napa? Berubah-ubah. Tidak statis. Lawan kata dinamis niku statis. Statis niku netap. Manusia Allah ciptakan secara dinamis, berkembang. Ndak ya enten bayi 50 tahun kemudian masih bayi kan boten enten. Ndak ya enten manusia tidak berubah sama sekali, mesti berubah. Kula di usia sekarang berbeda dengan kula di 10 tahun yang lalu atau di 20 tahun ke depan. Bisa jadi 20 tahun ke depan rambut kula putihnya seperti retmonya Pak Ahmadi, atau bisa jadi kula sudah tidak ada di dunia ini, kan sakit. Maka ini bentuk dinamis, dan manusia itu berkembang biak dinamis. Kok manusia tidak mau menikah? Bukan manusia. Manusia kok tidak mau bergerak? Bukan manusia. Manusia pasti dinamis, dan dinamis itu ada sifat lelah. Dinamis niku enten sifat capek. Dan memang di dunia ini perjuangan harus capek. Kalau orang tidak pernah lelah, berarti dia tidak tahu apa yang sedang dia perjuangkan. Dia tidak lelah tahajud. Dia tidak lelah bangun pagi. Dia tidak lelah mencari nafkah. Berarti tidak ada perjuangan yang ia perjuangkan. Tidak ada sesuatu yang diperjuangkan. Syukur-syukur lelahnya karena ilmu, lelahnya karena iman. Jangan sampai orang tidak lelah karena iman, dia akan lelah karena maksiat. Na'udzubillah min dzalik.
Maka berlelah-lelahlah dalam kehidupan di dunia dan kelelahan baterai habis napa? Ini habis nih. Matur suwun. Kita lanjutkan. Berlelah-lelahlah di dunia, karena lelah di dunia itu akan dijadikan sebagai bukti kelak ketika di padang mahsyar saat Allah hadirkan keadilan yang sebenar-benarnya. Maka manusia memiliki tujuan hidup, maliki yaumiddin. Tujuan hidup manusia enten 3. 1, tujuan eskatologis. Niku bahasa ilmiah Bapak. Bahasa gampil pun tujuan akhirat. Eskatologis atau tujuan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam beberapa ayat Al-Quran, yang mana diakhiri dalam firman-Nya itu turja'ul umur wa ilaihi yurja'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat akan pulang, dipulangkan, kami akan pulang. Penekanan dengan kalimat dipulangkan itu menjadi arti pasif. Saya memukul, yang melakukan sinten kula. Saya dipukul, berarti ada orang lain yang memukul kula. Ketika ketika habis semuanya pakai mic mawon. Amit nyonja. Rekor ganti mic 3. Napa sampun wayah salat 2? Kok sampun ganti-ganti terus. Kita lanjut. Terlalu keras nih. Cek. Kita lanjut Bapak Ibu. Sampun. Niki volumenya terlalu keras. Karena yang berbicara suara pantura. Terbiasa kiri. Kita lanjut. Kalimat pasif niku kan berawalan dipukul, dicari, diberi. Berarti yang mendapatkan tidak pernah bisa punya kuasa. Saya dipukul, yang memukul orang lain. Maka orang lain itu yang memiliki kuasa. Sehingga kalimat yang sering Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ilaihi yurja'un, bahwa turja'ul umur, dan semua hal akan dikembalikan, akan kembali. Kalimat dikembali niku kalimat pasif yang artinya kita tidak punya kuasa. Kita dipaksa, gelem ora gelem sira bakal balik. Siap apa durung siap, sira bakal balik. Maka ketika Allah berfirman wa ilaihi yurja'un, dan mereka akan dikembalikan, kalimat ini menegaskan bahwa Allah punya kuasa penuh, hak prerogatif kalau bahasa ilmiahnya itu. Kuasa penuh untuk mengambil kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Sehingga makhluk Allah atau umat Islam, umat manusia harus bersiap-siap
untuk menjaga dirinya jangan sampai dia dipanggil dalam kondisi yang tidak baik. Maka persiapan itu oleh Rasulullah dikatakan dalam hadis bahwasanya bekalilah akhiratmu ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kamu akan mati esok. Artinya nek tiang sembahyang subuh saat niki supaya sembahyangnya benar-benar khusyuk, benar-benar semangat, ya disadari kalau ini subuh terakhirku. Siang kalau ada orang yang mau sedekah, maka dia meyakini ini sedekah terakhirku. Kalau dia mau baca Al-Quran, ya Allah ini bacaan Al-Quran terakhirku. Sehingga ada timbul semangat ibadah. Semangat ibadah ditimbulkan karena apa? Karena ibadah itu dianggap ibadah yang terakhir. Maka semangat. Orang tidak semangat ibadah bisa jadi karena masih menganggap besok kan masih ada. Ngesok mana? Itu bisa terjadi. Sehingga Rasul dawuh dalam hadis bahwasanya siapkanlah duniamu seakan-akan kamu hidup seakan-akan kamu mati abadan hari. Lah orang kalau hidup selamanya itu ada dua konsekuensi. Satu ya santai-santai, wong uripe sik dawa santai. Sesuk meneh iso. Tapi ada yang aku harus semangat karena hidupku selamanya. Jangan sampai saya hidup dalam kondisi yang susah, maka dia semangat hidup. Maka orang soleh itu Bapak Ibu mencari kehidupan dunia semangat, apalagi mencari kehidupan akhirat. Jadi tidak ada istilah orang soleh itu kerjanya loyo. Kalau dia sadiannya orang niat. Justru orang soleh ini sadiannya niat. Karena tahu dengan nikmat dunia itu dia menikmati hidup, dia menikmati ibadah. Kadang banyak sekali orang yang tidak menikmati hidup, ibadahnya ya ora nikmat. Kadal fakru ayyakuna kufron. Sering sekali terjadi orang miskin itu hampir-hampir menjadi kafir. Kenapa? Sering mengeluhkan kondisi. Sering maido. Maka Islam mengajarkan untuk kuat. Kuat dalam artian dia bermanfaat dan mandiri. Allah hadirkan yurja'u, dikembalikan, maka Allah pasti akan memanggil kembali. Dalam titik di mana seorang hamba tidak bisa menyiapkan dahulu. Ketika ada orang berusaha lari dari kematian, maka kematian itu akan menghampiri di tempat yang sudah Allah tentukan. Kematian itu akan menjadi tamu yang tidak ada kula nuwunnya, sehingga manusia setiap hari selalu dimasuki perasaan kapan aku mati. Mila Rasulullah dawuh wa kafa bil mauti wa idzan. Cukup kematian itu menjadi nasihat terbaik. Nasihat apapun itu bisa jadi mental, Bapak. Tapi ketika dinasihati kematian, lek ning mati sing kaya apa? Niku akan menjadi nasihat terbaik kalau kita bakal menghadapi kematian. Syukur kematian yang indah, syukur kematian dalam berjuang, syukur kematian dalam ibadah. Ya Allah, banyak sekali orang yang bercita-cita mati yang baik. Mudah-mudahan kula panjenengan salah satu yang Allah hadirkan memiliki kematian yang baik. Mati dalam kondisi umpamanya haji atau umrah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mati dalam kondisi mencari nafkah. Mati dalam kondisi di majelis ilmu. Mati dalam kondisi selagi sholat atau membaca Al-Quran, nikmat sekali. Nikmat. Bukan untuk dibangga-banggakan. Alhamdulillah dia mati dalam kondisi sholat. Tapi supaya ia berbangga di depan Allah, ya Allah, niki kula
datang nyambut panggilan panjenengan. Kula dalam kondisi taat dumateng panjenengan. Niku nikmat. Mati dalam kondisi dia bertakwa, mati dalam kondisi dia beribadah. Tidak ada yang tahu umur Taksainul Haq lebih pendek atau lebih panjang. Tidak ada yang tahu. Kula sendiri tidak tahu. Ketika kula pernah sowan di salah satu kiai di Jawa, kiai itu mengatakan saya ini tahu umurku. Langsung lihat ini sowan terakhir saya sama beliau. Ternyata dia ahli nujum juga, peramal, bisa mengetahui. Tidak ada yang bisa mengetahui umur seseorang. Ciri-ciri kematian ada, itu justru saat orang itu sudah mati baru diketahui. Tidak mungkin ada orang belum mati terus ada orang jenengan mau mati pak. Soalnya aku melihat ciri-ciri, malah nanti dituduh loh, kamu senang aku mati. Tapi ketika dia sudah meninggal baru, oh pantas. Kemarin seperti ini. Oh pantas, dulunya 1 minggu sebelumnya seperti ini. Jadi kematian itu memang punya ciri. Tapi ciri itu baru diketahui setelah kematian itu sendiri. Saya kerja di rumah sakit sekarang. Tugas nipun kula enten ten rumah sakit. Kula belajar bahwasanya perawat itu suka mengidentifikasi. Ada orang masuk ICU, ada orang masuk rawat inap, masuk IGD. Niku ada perawat yang ngajari kula, Ustadz, kalau umpamanya gini bakalnya mati. Ini paling beberapa jam lagi meninggal. Dia menebak berlandaskan ilmu. Karena orang kalau sudah gini, nanti ujungnya gitu. Tapi ilmu itu hanya sebatas ilmu Bapak Ibu. Ada orang sakaratul maut datang ke rumah sakit. Perawat dokter sudah ngucap sama keluarga, mohon diikhlaskan mawon. Didongake mugi-mugi husnul khotimah. 3 jam setelahnya husnul hayah, hidup lagi. Tidak jadi husnul khotimah, husnul hayah, hidup lagi. Sehat kundut. Memang ada ilmu, tapi ilmu itu tidak bisa melangkai takdir. Ada orang segar, beringas, ketemu sama orang, badhe tindak pundi sekolah, Pak D. Oh nggih, hati-hati ya, nggih. Berangkat sekolah, naudzubillah kecelakaan. RT kula kemarin yang kecelakaan di dekat pom bensin. Niku ketemu Pak Deni. Sekolah nggih Pak, hati-hati ya nggih. Tidak ada 1 jam setelahnya Allah memanggil. Apa ada ciri-ciri mau mati? Tidak ada. Bugar, sehat, gadis masih semangat. Maka maliki yaumiddin. Allah punya hari akhir. Allah punya hari pembalasan. Dan hari pembalasan itu monggo kula panjenengan yakini. Ya Allah, kalau kula tidak dibalas sekarang, kula bakal dibalas di akhirat. Maka orang muslim tidak ada yang pesimis Bapak Ibu. Orang muslim semangat, tidak akan pernah merasa dirinya itu bakal dikhianati atau amalnya sia-sia. Niki tujuan pertama, yaitu tujuan eskatologis atau tujuan ukhrawi. Tujuan hidup manusia selanjutnya yaitu tujuan spiritual. Bahwasanya manusia itu memiliki petunjuk yang bernama Al-Qur'an. Maka hidup harus sama dengan Al-Qur'an. Dan tujuan spiritual manusia itu tidak lain apa Bapak Ibu? Surga. Cita-citane napa? Mlebet surga. Cita-citane masuk surga. Dan surga yang digambarkan oleh ini Bapak Ibu, bagusnya Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu turunnya di tanah Arab. Daerah Arab niku tandus, keras, panas, watu.
Maka gambaran kenikmatan mereka itu ya gambaran tentang taman yang banyak pohon-pohonnya, banyak burung yang bersaut-sautan, terus mengalir di bawahnya sungai yang jernih. Niku gambaran surga bagi orang Arab. Maka kalau orang Arab itu membayangkan tempat sing enak, niku sanes hotel. Tempat yang enak niku sanes mall. Tempat enak itu ya tempat di mana pohon rindang banyak berdiri, tumbuh besar. Bawahnya padang rumput, ada sungai yang mengalir, terus banyak suara burung yang bersahut. Mila orang Arab sekarang membangun itu, taman-taman seperti itu. Taman yang digambarkan di Arab oleh Al-Quran, nek dibawa ning Jawa ora gumun wong Jawa. Ketika Allah janjikan wa'adallah al-mu'minina wal mu'minat. Allah menjanjikan orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jannatin tajri min tahtiyal anhar. Jannat artinya pohon-pohon. Jannah niku ya pepohonan. Lah wong Jawa dijanjike hidup di tengah pepohonan. Ora gumun. Neng patean kata. Neng patean kata, ora gumun. Minta tial andar, ya Allah sungai di mana-mana. Mengalir deras, jernih, nikmat seger. Khalidina fiha wa masakina thayyibah fi jannatin adn. Yang mana mereka mendapatkan tempat-tempat yang bagus di surga yang adn. Waridwanum minallahi akbar dzalika huwal fauzul azim. Maka gambaran surga itu gambaran untuk orang Arab. Dan ini menandakan bahwasanya sifat surga bukan sifat Arab. Karena justru sifat surga ada di Indonesia, bukan di tanah Arab. Milone orang Arab tindak ten Indonesia seneng. Kula nate menemani Syekh dari UIM, Universitas Islam Madinah, yang mengadakan muqabalah. Muqabalah niku tes masuk mahasiswa di kampus Madinah, tapi syekhnya yang datang ke tempatnya. Ini namanya muqabalah. Muqabalah ini enten dua, satu langsung ke kampus ujian di sana, yang kedua syekhnya ke tempat itu untuk menguji orang-orang sekitar situ mana yang layak menjadi mahasiswa Madinah. Kula menemani saya niku. Singkat cerita diajaklah Syekh Madinah niku ten Tawangmangu. Tawangmangu niku ya Karanganyar. Sarangan naik lagi. Lah niku isinya perjalanan dengan penuh pohon di sampingnya. Niku Bapak Ibu estu berkali-kali saya bilang kufas sayyara, matikan sayyara, berhenti dulu. Foto cekrek, masya Allah, tabur, masya Allah. Indonesia min jannatil alamin, surganya dunia. Kita itu ngelihat ya Allah gini doang, senang mereka. Karena bagi mereka pohon itu kenikmatan. Datang ke Tawangmangu makan di bawah pohon. Ya Allah, nikmat sekali. Maka sungguh orang Indonesia niku ya kufur kalau tidak menikmati Indonesia. Senikmat-nikmatnya di luar negeri, tetap nikmat di Indonesia. Alhamdulillah Allah menghendaki kula beberapa kali tinggal di beberapa negara. Tapi nikmat di Indonesia. Kula nate ten Turki Bapak Ibu. Ten Turki kula 6 bulan. Turki pas musim dingin. Musim dingin itu di bulan November sampai Februari. Kula menikmati nikmatnya musim dingin, tapi kalau lebih memilih di Indonesia. Karena subuhnya di sana jam 8. Saat ini tasih malam. Jam 7:30 adzan subuh. Sholatnya jam 8. Masuk kelasnya jam 10. Niku jam 8 niku bener-bener masih gelap.
Jam setengah 10 baru seperti ini cuacanya. Nih setengah 10. Niku baru Turki. Maghribnya jam 5. Jadi malamnya panjang. Tapi kalau musim panas, niku maghribnya jam 8. Subuhnya jam 2. Jam 2 niku subuh. Perbedaan cuaca. Nikmat Indonesia. Subuh paling cepat niku jam 4 kurang 10. Nanti kan ini mundur terus subuhnya. Sampai jam 4 kurang 10 niku mentok. Subuh paling lambat setengah 5. Perbedaannya cuma setengah jam mawon. Tapi kalau negara 4 musim, harus update waktu. Kalau nggak update waktu salah. Saya pertama kali datang di Pakistan di bulan November, saya tidak tahu jadwal sholat di sana. Saya datang malam hari, terus tinggal di apartemen teman mahasiswa lama di sana. Ada sekitar 5 orang yang tinggal di sana. Saya ikut tidur di sana karena mahasiswa baru, belum punya apartemen, masih nunut tinggal. Niku saya jam 5 bangun, gedebuk bangun, langsung ke kamar mandi sholat subuh. Merasa berdosa sekali, ya Allah kok saya sholatnya telat. Saya sholat niku sambil enggak nyaman. Setelah sholat saya bangunin teman-teman sambil batin kula. Iki wong ora bersyukur. Wis kuliah ning luar negeri kok subuhane saya gampangke. Kak bangun sholat subuh kak bangun. Yang saya bangunkan itu melek cuman tanya jam berapa Tasa? Jam 5. Oh, tidur lagi. Dablek teman. Kok jam 5 kok enggak mau sholat malah tidur lagi? Ternyata jam 6 mereka bangun. Ambil air wudhu, setengah 7 jawil kula. Ayo ke masjid ya. Subuhan. Subuh. Saya keluar apartemen itu jalan sambil ngelamun, Bu. Kok masih gelap? Teman saya nyeletuk yang senior-senior kula. Wah, mahasiswa baru ini luar biasa ya. Baru datang langsung tahajud. Kula niku batin niku ndak tahajud. Niku subuh. Ternyata adzannya setengah 7. Adzan subuh. Jadi prasangka yang kula sangkakan itu salah. Ya Allah. Nah, maka itulah baiknya untuk tidak berprasangka dulu. Karena kadang berprasangka itu bisa jadi benar atau salah. Dalam hadis dikatakan bahwasanya iyyakum wadzanna. Hindari berprasangka. Karena prasangka itu itsmun, banyak dosanya. Maka kalau dia tidak hadir ya sudah. Kalau dia hadir ya sudah. Tidak usah berprasangka yang enggak. Menilai, jangan-jangan yang dia nilai belum tentu sama. Kok malah curhat. Tujuan spiritual adalah surga. Maka surga ini menjadi patokan manusia untuk tujuan sehingga jelas tujuannya. Apapun yang mengarah ke surga bakal dia lalui. Dan apapun yang tidak mengarah ke surga tidak bakal ia lalui. Maka pilihannya jelas. Wahadainahun najdain. Mau ke surga atau tidak? Kalau mau surga, ya ikut tujuannya. Maka tujuan Allah menciptakan bumi ini jelas untuk surga. Ketika orang sudah jelas tujuannya, kan sudah cepat jalannya. Ketika rambu-rambu ini tidak mengarah ke surga, dia nggak akan lewat jalan itu. Ketika rambu-rambu itu mengarah ke surga, kok jalannya tidak enak, dia tetap jalan di jalan itu, karena dia tahu tujuan dia surga, bukan jalan. Banyak orang yang menjadikan jalan itu tujuan, maka nyari sing enak, nyari sing penak, bukan nyari surgane, tapi nyari mlakune dalane. Orang yang mencari jalan ini banyak disesatkan oleh setan, sehingga yang dia kira jalan baik itu pasti surga, ternyata jalan baik itu belum tentu surga. Bapak Ibu ada pertanyaan? Boten enten nggih. Karena niki tafsir ya jarang ada pertanyaan.
Mekaten ingkang saged kula sampaikan, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan setelahnya, insyaallah melanjutkan tentang iya kana budu wa iya kanastain. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.